Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan utama sekali kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kami dapat melakukan Zoom untuk menjelaskan materi supervisi pendidikan hari ini. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aliani Srina sebagai moderator. Kemudian teman kelompok saya ada Nelly Agustin dan juga Muhammad Sidik. Oke. Langsung saja kita beralih kepada materi pertama tentang supervisi yang akan disampaikan oleh Nelly Agustin. Kepada Nelly dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi. Jadi supervisi ini adalah serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang diberikan oleh supervisor atau pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pembina lainnya, yang berguna untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Next. Baiklah, yang pertama itu proses supervisi. Mana proses supervisi ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang keempat adalah tindak lanjut. Kita masuk ke dalam proses yang pertama, yaitu perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini ada 2 tahap, yaitu tahap penyusunan dan tahap persiapan. Mana tahap penyusunan ini ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu penyusunan program tahunan, di mana program tahunan ini bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas. Yang kedua, yaitu penyusunan program semesteran. Program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas sekolah. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini di mana hal-hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama, format atau instrumen supervisi, yang kedua, materi pembinaan atau supervisi, yang ketiga, buku catatan, dan yang keempat adalah data supervisi atau pembinaan sebelumnya. Next slide. Proses yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, kegiatan pelaksanaan ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Next slide. Untuk proses pelaksanaan ini ada 5, yaitu yang pertama pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan ini adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang kedua itu ada penilaian. Penilaian itu dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Yang keempat adalah memperbaiki kesalahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap memperbaiki kesalahan itu akan dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang kelima adalah bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Next slide. Nah, proses yang ketiga yaitu evaluasi. Di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai. Teknik evaluasi yang dilakukan itu biasanya berupa wawancara, angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga
seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Next slide. Yang keempat, prosesnya adalah tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini berfungsi untuk penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, atau teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, dan guru itu diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Next slide. Nah, untuk teknik supervisi pendidikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nelly. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik supervisi pendidikan. Nah, dalam teknik supervisi ini bisa kita definisikan sebagai suatu metode yang kita gunakan untuk memantau, mengawasi, dan memberikan arahan kepada para pendidik dalam proses pembelajaran. Teknik supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta pembelajaran, serta untuk memastikan bahwasanya tujuan pendidikan yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik. Nah, teknik supervisi pendidikan itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ada teknik individual, yang kedua teknik kelompok, yang ketiga teknik langsung, dan yang terakhir ada teknik tidak langsung. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang teknik individual. Nah, teknik individual ini sendiri adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan oleh supervisor kepada pribadi-pribadi guru, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Nah, dari teknik individual dalam pelaksanaan supervisi ini dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama ada kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, kemudian penyeleksi sumber ajar, dan penilaian diri sendiri. Yang pertama ada teknik kunjungan kelas. Nah, teknik kunjungan kelas ini adalah teknik kunjungan yang dilakukan oleh supervisor ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar. Nah, tujuannya adalah membantu guru menghadapi masalah atau kesulitannya mengajar dalam proses pembelajaran. Nah, kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar ini. Nah, kunjungan kelas ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa jadi kunjungan kelas tanpa diberitahu. Yang kedua ada kunjungan kelas dengan pemberitahuan. Yang ketiga bisa juga kunjungan kelas atau undangan guru. Selanjutnya, teknik kedua adalah teknik observasi kelas. Nah, teknik ini dilakukan pada saat guru mengajar, di mana supervisor akan mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat proses belajar mengajar. Nah, data ini akan digunakan sebagai dasar bagi supervisor untuk melakukan pembinaan terhadap guru yang akan diobservasi. Nah, tentang waktu supervisor mengobservasi kelas itu ada yang diberitahu dan ada juga tidak diberitahu sebelumnya. Tetapi pelaksanaan ini selalu melalui izin terlebih dahulu. Teknik ketiga ada percakapan pribadi. Nah, teknik ini merupakan dialog yang dilakukan antara si guru dengan supervisor yang akan membahas tentang keluhan, kekurangan, dan supervisor akan memberikan bagaimana jalan keluar yang harus dilakukan. Nah, dalam percakapan ini supervisor akan mendorong agar yang hal-hal baik akan semakin ditingkatkan dan hal-hal yang masih kurang, yang masih keliru akan diupayakan untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah intervisitasi. Ya, intervisitasi itu kegiatan kunjungan yang dilakukan ke sekolah lain. Nah, teknik ini bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju, yaitu dengan menyuruh beberapa guru untuk mengunjungi sekolah yang sudah ternama, sekolah yang sudah maju dalam hal pengelolaannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kiat-kiat bagaimana administrasi dan supervisi di sekolah itu, dan hal-hal baik dapat diambil untuk diterapkan di sekolah. Teknik berikutnya ada penyeleksian sumber materi ajar. Teknik ini berkaitan dengan aspek belajar mengajar, di mana dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor akan menaruh perhatian kepada aspek proses belajar mengajar.
supaya hasil yang didapatkan efektif. Nah, supervisor itu harus punya kemampuan menyeleksi berbagai sumber materi ajar, sehingga sumber yang digunakan adalah sumber yang baik dan kredibel. Nah, terakhir ada teknik menilai diri sendiri, di mana guru dan supervisor akan melihat kekurangannya masing-masing. Nah, di mana ini bisa memberikan nilai tambahan pada hubungan guru dan supervisor. Karena pada akhirnya ini akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Nah, mungkin segitu pemaparan dari saya. Untuk teknik berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Sidik. Kepada Muhammad Sidik kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teknik kelompok supervisi. Di mana teknik kelompok merupakan teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Menurut Sagala 2010 menyatakan teknik yang bersifat kelompok antara lain, yang pertama itu pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua itu ada rapat guru, yang ketiga itu ada studi kelompok antar guru, dan yang keempat itu ada diskusi. Baik, kita masuk yang teknik pertama, itu ada pertemuan orientasi guru baru. Di mana pertemuan orientasi ini merupakan pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama itu guru baru, yang bertujuan untuk mengantar supervisi memasuki suasana kerja baru. Supervisor diharapkan dapat menyampaikan atau menguraikan kepada supervisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem kerja yang berlaku di sekolah tersebut. Yang kedua itu proses dan mekanisme administrasi dan organisasi di sekolah tersebut. Dan diskusi kelompok dan lokal karya dan lain-lainnya. Baik, kita masuk ke teknik yang kedua, itu ada rapat guru. Di mana teknik supervisi kelompok melalui rapat guru ini dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru tersebut. Dengan tujuan dari teknik supervisi rapat guru ini, yang pertama itu menyatukan pandangan guru, yang kedua memberikan motivasi kepada guru-guru, dan tujuan yang ketiga itu menyatukan pendapat antar sesama guru. Selanjutnya itu teknik studi kelompok antar guru. Di mana studi kelompok antar guru ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu seperti saintek, bahasa, IP, sosum, dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisor dengan topik yang telah disepakati terlebih dahulu. Tujuan dari pelaksanaan studi kelompok antar guru ini yang pertama itu meningkatkan kualitas penguasaan materi, memberikan kemudahan dan pemecahan masalah, dan yang ketiga itu bertukar pikiran antar sesama guru. Nah, selanjutnya itu ada teknik diskusi, di mana diskusi ini merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antar sesama guru lainnya. Melalui teknik supervisor ini dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan. Sehingga secara bersama-sama guru-guru tersebut akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Baik, yang teknik berikutnya ada workshop. Di mana workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu masalah yang dibahas seperti
yang bersifat life center, dan yang kedua itu menggunakan secara maksimal aktivitas secara mental dan fisik. Lalu untuk teknik yang berikutnya itu ada tukar-menukar pengalaman. Sharing of experience adalah suatu teknik penjumpaan di mana guru-guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Di mana langkah-langkahnya? Yang pertama itu menentukan tujuan, menentukan pokok masalah, memberikan kesempatan berpendapat, dan merumuskan kesimpulan. Berikutnya ada teknik, kita masuk ke teknik langsung supervisi. Di mana teknik langsung supervisi merupakan kondisi di mana seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, dari contoh kegiatannya, yang pertama itu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan atau rapat, dan yang terakhir diskusi kelompok. Lalu kita masuk ke teknik tidak langsung supervisi, di mana teknik tidak langsung ini merupakan kondisi di mana seseorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi, contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan lain-lain. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Muhammad Siddiq atas penjelasannya. Jadi itulah pemaparan kami dari kelompok 11 mengenai materi kita hari ini tentang supervisi pendidikan. Kami terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau ingin menambahkan materi lainnya, silahkan berkunjung ke diskusi pertemuan kita minggu ini di e-learning. Untuk presentasi hari ini akan kami sudahi di sini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.